لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diberikan kesehatan dan kelapangan waktu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, memperpanjang itikaf kita untuk mengikuti kajian yang insya Allah menambah pengetahuan dan memperkaya keilmuan kita, yang pada akhirnya memperbaiki kualitas ibadah kita sebagai seorang hamba. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kepada para ulama, seluruh umatnya termasuk kita yang ada di masjid ini, insyaallah akan mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah Allah selalu menjaga akidah anak keturunan kita. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita Sahih Bukhari, masih jilid pertama, bab ilmu di hadis-hadis yang terakhir. Setelah itu kita memasuki kitabul wudu. Ini hadis terakhir. Baik, kita membacakan hadis nomor 128 dan selanjutnya. Hadis ini bercerita ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana seorang dai, seorang ustadz atau kita semua menyampaikan ilmu secara bijaksana, melihat kepada siapa yang menerima apa yang kita sampaikan itu, supaya tidak ada penyimpangan dan salah pengertian tentang ilmu yang diajarkan itu, yang sering terjadi hari ini nih. Umat Islam sering confuse, sering terjadi distorsi pemahaman, penyimpangan pemahaman karena salah yang menyampaikan. Ya, umat Islam itu pemahamannya terbalik-balik itu karena salah ustadz, salah kiai, salah dai yang menyampaikan ajaran agama itu. Baik, kita lanjut, kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala hadatsana Mu'az ibn Hisham qala hadatsani abinya si Mu'az maksudnya, an Qatadah qala hadatsana Anas ibn Malik ana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adhu difuhu ala rihlah qala ya Mu'az ibnu Jabal qala labaik ya Rasulullah wa sa'daika qala ya Mu'az qala labaik ya Rasulullah wa sa'daika thalathan qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sidqan fi qalbihi sidqan fi min qalbihi illa haramahu Allahu 'alan nar. Qala Mu'az ya Rasulullah afala akhbiru bihi nas fayastabshiru. Qala Rasulullah idza yatqilu wa akhbara biha Mu'az inda mautihi ta'suman. Jadi begini, hadis ini
Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sahabat terakhir Rasulullah, ya, karena Anas bin Malik ini adalah sahabat shagir yang umurnya paling panjang dan yang paling terakhir wafat. Anas bin Malik menyampaikan hadis ini kepada Qatadah. Qatadah ini adalah tabi'in, muridnya Anas bin Malik, kira-kira begitu ya. Qatadah menyampaikan hadis ini kepada Hisham ibnu Abdullah, bapaknya si Mu'az ibnu Hisham. Beliau Hisham ibnu Abdullah juga adalah kelompok tabi'in akhir. Hisham ibnu Abdullah menyampaikan hadis ini kepada anaknya, namanya Mu'az ibnu Hisham. Mu'az ibnu Hisham ini adalah golongan tabi'in pertengahan. Mu'az ibnu Hisham menyampaikan hadis ini kepada Ishaq ibnu Ibrahim. Ishaq ibnu Ibrahim adalah golongan tabi'in akhir, gitu ya. Kira-kira begitu sanadnya, jalan sanadnya itu dari mulai Rasulullah. Itu para perawinya. Jadi kalau kita menelaah sebuah hadis dari sisi sanad, kita lihatin si A ketemu dengan si B ketemu dengan si C ketemu dengan si D ketemu dengan si E, lalu si F, lalu ketemu sampai si pentakrij hadis. Yang mentakrij hadis ini adalah Imam Bukhari, gitu. Kira-kira begitu ya. Lalu kita lihat itu orang hidupnya di zaman kapan, ketemu tidak dengan orang sebelumnya dan orang sesudahnya, gitu. Kalau nggak ketemu pasti ada masalah di jalur sanad. Kira-kira begitu. Nah, itu bicara sanad. Nah, bicara isi, bicara matan hadis. Jadi ceritanya Anas bin Malik menceritakan hadis ini karena beliau mendengar dari Mu'az ibnu Jabal. Satu hari Mu'az berjalan bersama Rasulullah dibonceng kuda, naik kuda. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'az radhifuhu ala rihli. Mu'az itu dibonceng Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Qala Rasulullah berkata, ya Mu'az ibnu Jabal, hai Mu'az, sambil undang kuda gitu ya, hai Mu'az. Mu'az di belakangnya. Labaik ya Rasulullah, gitu. Rasulullah si Mu'az nyaut. Rasulullah manggil lagi, ya Mu'az ibnu Jabal. Mu'az nyaut lagi, labaik ya Rasulullah, sampai 3 kali. Lalu Rasulullah bilang begini, ma min ahadin, Mu'az, siapa saja, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah, siapa saja orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan aku ini adalah Muhammad Rasulullah, sidqan min qalbihi, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, sidqan min qalbihi, dibenarkan, dibenarkan dengan sebenar-benarnya di hatinya, illa haramahullahu alan nar, maka Allah akan haramkan dirinya masuk neraka. Cukup 3 saja, Pak. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, tetapi kesaksiannya sebenar-benarnya kesaksian, dibenamkan di dalam hati, sidqan min qalbihi, illa haramallahu 'alan nar, kata Rasulullah ini kepada Mu'az. Lalu Mu'az bilang begini, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas fayastabshiru. Ya Rasulullah, ini pernyataan engkau ini sebaiknya aku ingin sampaikan kepada manusia untuk sebagai kabar gembira. Qala Rasulullah berkata, jangan Mu'az, nanti kalau engkau sampaikan kepada mereka, hidayat kilu, aku khawatir mereka jadi nggak mau beribadah. Kita bilang, saya ngomong gitu di masjid ini, bapak-bapak sekalian, siapa saja yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, dia benar-benar bersaksi di dalam hatinya, dia membenamkan keyakinan itu di dalam hatinya, kita pasti semuanya masuk neraka, masuk surga.
Habis itu bapak-bapak semuanya berhenti beribadah. Santai aja lah, nggak usah sholat 5 waktu. Mau ngapain bangun-bangun pagi sholat subuh, hujan-hujan, dingin-dingin, orang kita pasti masuk surga. Kata Rasulullah, jangan disampaikan Mu'az, karena aku khawatir mereka tidak mau beribadah. Maka Mu'az tidak menyampaikan hadis ini. Wa akhbara biha Mu'az, lalu Mu'az itu baru menyampaikan hadis ini inda mautihi, ketika di menjelang kematiannya. Tak cuman karena dia takut berdosa. Mu'az itu baru menyampaikan hadis ini menjelang kematiannya karena dia takut berdosa kepada Rasulullah, takut berdosa mengingkari pernyataan Rasulullah, dan hadis itu didengar oleh Anas bin Malik. Bapak-bapak sekalian, pesan daripada hadis ini adalah agar kita tidak menyampaikan sesuatu ilmu pengetahuan, ilmu agama kepada orang yang tidak tepat, sehingga takut salah pengertian. Atau kita menyampaikan sesuatu yang kita tidak pahami dengan benar, itu menyebabkan orang juga salah pengertian. Sekarang kita contohkan nih, contoh di sini aja nih, nggak usah jauh-jauh. Ini kalau kita berpedoman pada hadis ini, kira-kira kita perlu ibadah apa kagak di masjid? Perlu sholat, perlu zakat, perlu puasa nggak? Kalau ujung-ujungannya bakalan masuk surga semua, betul kagak? Kita perlu sholat nggak Pak Edi? Ngapain kita sholat? Kita bakalan masuk surga Pak, betul nggak Pak? Betul. Kalau gitu besok Bapak berhenti sholat dong. Itu manggut-manggut aja. Betul. Cek di sini nih, kita cek di sini nih. Siapa lagi yang rada-rada otaknya rada lempengan dikit ya? Berdasarkan hadis ini kita perlu ibadah tidak Pak? Ya? Perlu, harus. Kita beribadah karena apa? Kan udah pasti masuk surga nih, asal sudah bersyahadat dengan benar. Maksudnya bersyahadat itu bukan cuma melapaskan, tapi meyakinkan dalam hati. Kita perlu beribadah tidak? Kalau ujung-ujungannya bakalan masuk surga semua. Kalau ujung-ujungnya bakal masuk surga itu, kayaknya kita nggak perlu beribadah gitu ya. Nah, para jamaah sekalian, beribadahnya seorang hamba mengabdi kepada Allah, yang dicari itu bukan urusan surga dan neraka. Yang dicari itu adalah mardatillah, keridoan Allah. Maka dari itu ibadahnya seorang muslim itu adalah dalam rangka melayani Rabbnya, melayani Tuhannya, bukan dalam rangka melaksanakan kewajibannya. Jadi kita ini datang ke masjid ini untuk sholat subuh berjamaah, dan datang ke masjid-masjid lain untuk sholat berjamaah dengan ibadah-ibadah maqdoh lainnya, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, untuk melayani Allah, untuk menggembirakan Allah, menyenangkan Allah, mencari keridhaan Allah ya. Karena surga dan neraka itu insya Allah kalau kita seperti yang dikriteriakan oleh Rasulullah itu, insya Allah kita akan dapatkan. Nah, itulah mengapa saya sampaikan ilmu itu harus disampaikan dengan cara yang benar dan dengan cara yang tepat. Sebab kalau salah pengertian, nanti orang melaksanakannya dengan salah pengertian pula. Bapak sekalian pernah dengar tidak cerita Al-Halaj? Abu Abdullah Husain bin Mansur Al-Halaj, ahli tasawuf dari Baghdad, Irak. Pernah dengar Pak? Ahli tasawuf yang dihukum mati oleh penguasa Irak atas izin dari gurunya sendiri. Ada cerita yang unik nih Pak, tapi wallahu alam ya, ini cerita benar apa enggak ya, ini cerita berkembang di kalangan ahli tasawuf ya. Satu hari Al-Halaj itu kan muridnya Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang ahli tasawuf yang menjadi rujukan tasawuf kita nih, Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ini umat Islam yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah, rujukan tasawufnya adalah tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi ya. Jadi kalau bapak-bapak ingin mengikuti ajaran tasawuf, ikuti ajaran tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi ya, itu rujukannya.
Satu hari Al-Halats ini datang ke rumahnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Katanya beliau berdua ini adalah orang ahli-ahli kasyaf semua. Ketok pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imam Junaid menjawab dari dalam, siapa di luar? Kata Imam Junaid, kata Al-Halats bilang, aku Al-Halats. Imam Junaid Al-Baghdadi bilang, oh engkau Al-Halats, hamba Allah yang akan mati di tiang gantungan. Imam gurunya bilang begitu. Al-Halats bilang begini, ya, aku adalah hamba Allah yang akan mati di tiang gantungan, dan engkau adalah ahli tasawuf yang membuka jubahnya. Jadi zaman dahulu kan ahli tasawuf itu ada jubah khusus, makanya dia disebut dengan ahlu sufa. Suka pakai jubah wall, dari wall. Jadi mereka itu sama-sama kasyaf, sama-sama tahu apa yang akan terjadi. Imam Junaid Al-Baghdadi tahu Al-Halats akan mati di tiang gantungan. Si Al-Halats juga tahu bahwa yang merekomendasikan hukumannya adalah dia, gurunya Imam Junaid gitu loh. Jadi karena salah pengertian dalam menerapkan ilmu agama, ilmu tasawuf yang dia dapatkan, dan pengalaman ketasawufan daripada Al-Halats menyebabkan dia dihukum mati. Statementnya itu terkenal dengan istilah annal haqqa. Itu terkenal di kalangan tasawuf. Aku adalah kebenaran. Sehingga Al-Halats itu teriak-teriak di pasar-pasar di kota Baghdad, annal haqqa, annal haqqa. Aku adalah kebenaran. Orang lihatnya, ini orang mengaku dirinya Tuhan, karena dia merasa di dalam dirinya itu Tuhan menyatu dengan dirinya. Lalu dia berteriak-teriak, bunuhlah aku, biarkan aku menanggung semua dosa orang ini, manusia ini, ya Allah. Maka dari itu umat Islam pada masa itu, dan termasuk penguasa di kota Baghdad, menganggap ini Al-Halats ini sesat, ini mengajarkan kesesatan. Akhirnya ditangkap, dihukum mati. Sebelum dihukum disiksa dulu, dipotong tangan kakinya dan tangan dan kakinya, baru dipenggal, kepalanya dibakar, lalu abunya dibuang di pinggiran sungai Efrat. Hukuman yang ditimpakan kepada Al-Halats itu, penguasa Baghdad meminta rekomendasi dari gurunya, dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Kata Imam Junaid, ya udah bunuh aja, dia emang sesat, begitu. Tetapi pada saat Imam Junaid itu merekomendasikan, para ahli tasawuf mengatakan Imam Junaid telah melepaskan jati dirinya sebagai ahli tasawuf, tapi dia telah berubah menjadi ahli fikih. Karena hanya berdasarkan definisi fikih, dia mengatakan Al-Halats sesat. Seharusnya kalau menurut definisi tasawuf, Al-Halats tidak sesat, begitu kira-kira ya. Cuma tangkapan orang awam dengan istilah mengatakan annal haqqa, itu adalah sebuah kesesatan. Tapi sebetulnya menurut ahli tasawuf itu bukan sebuah kesesatan, karena Al-Halats menganggap bahwa dirinya itu telah hilang zat dirinya telah hilang karena atas kekuasaan Allah yang terlalu besar, sehingga makhluk ini menjadi tidak bernilai. Yang ada itu adalah hanya zat Allah. Itu pemahaman tasawufnya Al-Halats. Tapi pemahaman tasawuf yang rumit itu tidak bisa otomatis disampaikan kepada orang awam, sehingga orang awam mengatakan itu adalah sebuah kesesatan, maka dihukum matilah dia. Itu contoh ya, bahwa tidak serta-merta ilmu agama itu bisa disampaikan begitu saja. Nah, kalau bapak-bapak buka YouTube, contoh lagi nih, contoh yang paling update, itu saya lihat tuh banyak tuh ustadz yang jenggotnya panjang-panjang gitu ya, yang dibahas itu permasalahan hakikat Allah. Allah itu di langit lagi ngapain? Allah itu ada di atas apa di bawah? Saya berpikir, Allah itu ada di ars. Di ars itu apa? Ars itu tempatnya Allah, pijakannya Allah. Menurut saya, ngapain lu bahas-bahas begituan? Orang urusan fikih itu masih banyak yang harus dibahas. Urusan wudhu aja belum tentu kita pada benar wudhu kita. Urusan sholat, urusan kafiat sholat aja belum tentu kita pada benar. Urusan zakat, urusan puasa, masih banyak yang harus dibahas. Kitab hadis ini 1 jilid aja tebelnya segini. Ini ada 4 jilid nih, masih banyak yang harus kita bahas. Urusan amaliyah masih banyak yang harus kita bahas.
Tapi ustadz tuh ada yang rajin ngebahas hakikat Allah aja, itu bikin sesat umat. Kalau umat itu tidak paham dengan benar, ya, Arsy itu besarnya sekian kali bumi dan langit dan bumi, maka itulah pijakan Allah, maka Allah lebih besar dari itu. Ada ustadz yang ngomong begitu. Saya bilang ini celaka, ini pemahaman. Allah itu di atas apa di bawah, Pak? Ada ustadz yang bilang Allah di mana? Nanya sama kejabatannya, Allah di mana? Allah di atas, seperti itu. Masya Allah, saya bilang Allah dibikin seperti makhluk. Allah itu di atas apa di bawah, Pak? Yang logika sederhana nih, Pak. Kita tanya sama Pak Rijal nih, yang ahli fisika nih. Pak, Allah di atas apa di bawah, Pak? Kita bilang Allah ada di atas. Nanti pada saat bumi berotasi, Allahnya ada di bawah. Kan bumi berotasi dan berevolusi nih. Kalau secara teori fisika nggak ketemu. Maka dari itu kita jangan membahas hal-hal yang di luar pemahaman kita. Hal-hal yang bersifat mutasyabihat, biar ahlinya saja yang membahas. Maka dari itu saya selalu bilang kan, saya nggak tahu urusan tasawuf, saya nggak tahu urusan tarekoh, saya kagak mau nggak mau berusaha untuk tidak mau tahu, karena itu di luar jangkauan nalar saya. Kira-kira gitu, ya. Inilah pesan hadis ini. Jadi menyampaikan sesuatu itu secara tepat kepada orang yang tepat, supaya ilmu itu bisa dipahami dengan benar. Kita baca satu hadis lagi, dua hadis lagi. Berikutnya adalah hadis nomor 129. Hadatsana Musaddad qala hadatsana Mu'tamir qala sami'tu Abi qala sami'tu Anas qala dzukhilu ila anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-Mu'az. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada Mu'az juga, man laqiyallah la tusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Ubashirun nas qala inni akhafu an yataqilu. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada Mu'az dalam redaksi yang berbeda. Kata Rasulullah, man laqiyallah, siapa yang datang bertemu Allah, maksudnya siapa yang meninggal dunia lalu menuju ke yaumul akhir, la tusyriku bihi syai'an, lalu dia tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Lalu Mu'az bilang, ubashirun nas, apakah ini perlu aku sampaikan kepada seluruh manusia? Qala, Rasulullah berkata, inni akhafu an yataqilu. Jangan Mu'az, aku takut kalau engkau sampaikan nanti mereka jadi tidak mau beribadah. Ya. Jadi makna hadis ini adalah kita harus menyampaikan ilmu secara benar, secara bijaksana, supaya pemahamannya juga diterima oleh orang, bisa dilaksanakan secara bijaksana pula. Apalagi sekarang dengan media teknologi yang luar biasa, sehingga yang sering terjadi itu adalah monolog, Pak. Ustadz ngomong, saya sering sekali lihat itu. Ayo siapa yang mau bertanya, bawa catatan kertas, taruh di sini, cupluk, dibacain pertanyaan begini gini, dijawab, ya udah selesai. Satu lagi dibaca, jawaban itu benar apa salah, tidak ada yang bisa membantah. Betul nggak, Pak? Bapak buka di YouTube tuh, ustadz itu baca, tang ting tung ya udah selesai, baca lagi, jawabannya ini, beri jawaban ini. Saya bilang, jawaban lu keliru, nggak ada yang bisa membantah. Tapi itu monolog. Kalau dialog kan enak, kayaknya Ustadz keliru deh begini, oh ya maaf saya keliru, kan begitu kalau dialog tuh. Jadi akhirnya yang terjadi adalah para jamaah itu menerima doktrin saja. Habis menerima, oh si Ustadz itu bilang begini, Ustadz itu bilang begini, ujung-ujungannya si Ustadz itu bilang ini salah, itu salah. Habis itu jamaahnya ikut menyalahkan orang lain, yang ada pada berantem deh umat Islam. Karena sering terjadi gitu kan. Ya, nggak usah jauh-jauh nih, At-Taubah sama itu satu lagi juga begitu tuh. At-Taubah tuh kerjaannya maulid mulu, bid'ah jahiliyah. Jamaahnya ikut-ikutan bilang At-Taubah tuh bid'ah jahiliyah, kerjaannya ngadain maulid. Coba kalau dialog, bener nggak sih Pak Ustadz? Maulid itu bid'ah. Ayo kita diskusi, bukan kitab, kan enak. Ini kan enggak, doktrin aja. Ini begini, ini begini. Begitu di dialog, dia adu argumen nggak berani. Itu yang terjadi. Akhirnya umat Islam itu pada berantem satu sama lain karena ajaran yang nggak benar dari para dai dan para ustadz. Ya,
Kalau berdiskusi ilmu agama itu kan ilmu terapan, Pak. Habis kita omongin, kita amalin. Itu ilmu agama. Maka dari itu supaya ngamalinnya benar, ya didiskusikan. Ditelaah kira-kira omongannya si Ustadz benar apa kagak nih. Karena kan Ustadz juga manusia, bisa jadi salah. Bisa jadi menafsirkan salah. Apalagi udah bicara hadis, Pak. Kalau bicara Al-Quran itu bahasanya, gramatikanya bagus, kaidahnya benar, tafsirannya tepat. Kalau hadis itu menafsirkannya rumit. Jadi kalau pedomannya hadis, itulah sumber terjadinya ikhtilaf. Maka pemahaman si Ustadz harus luas. Maka itu perlu terjadi dialog gitu. Kira-kira gitu ya, Pak. Maka dari itu kita ini jamaah Taubaniyah, saya sudah berkali-kali mengatakan kita itu harus pintar, harus cerdas, jangan menerima segala sesuatu yang sifatnya doktrin. Ya, itu contohnya tuh yang bam bom itu, dardur di mana-mana itu. Ya, umat Islam dihina, difitnah mulu dengan mau-maunya gitu, orang itu bom bunuh diri itu. Kan dungunya luar biasa itu orang, Pak. Bom bunuh diri, jihad yang jadi korban orang Islam sendiri. Itu karena doktrin. Ya. Itu kesalahan itu yang terjadi saat ini. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Kita jadi jamaah Taubaniyah harus cerdas. Di Taubaniyah banyak ustadz, jadi harusnya jamaahnya juga cerdas. Baik, ada sebuah pernyataan dari seorang tabi'in bernama Mujahid Ibnu Jabar. Kalau ada kata-kata dalam sebuah hadis qala Mujahid gitu ya, qala Mujahid itu maksudnya adalah Mujahid Ibnu Jabar, muridnya Abdullah Ibnu Abbas. Dia mengambil pernyataan asarnya Sayyidatina Aisyah. Mujahid Ibnu Jabar berkata, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbirun. Wa qalat Aisyah, na'am, nisa'ul ansari la yamna'huna hayya'u an yatafaqahu fid din. Kata Mujahid Ibnu Jabar begini. Mujahid Ibnu Jabar ini adalah seorang tabi'in, muridnya Abdullah Ibnu Abbas. Tidak akan dapat seseorang itu belajar ilmu agama kalau di dalam dirinya ada rasa malu dan ada kesombongan. Ya, kalau kita malu bertanya, malu-malu nanya ini nanya itu, kita nggak akan pinter, kira-kira begitu. Yang kedua, kalau kita sombong, kita juga tidak akan pintar. Dia mengambil pernyataan Aisyah berkata, wanita-wanita Ansor itu tidak malu ketika bertanya kepada Rasulullah. Segala hal yang berhubungan dengan ilmu agama ditanyakan kepada Rasulullah. Itu yang benar. Nah, yang dimaksud dengan sombong itu maksudnya seperti pernyataan Rasulullah dalam Sahih Muslim nomor 130 kalau tidak salah. Rasulullah, ini hadis yang sangat populer ya Pak. Rasulullah berkata, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kabirin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada seberat zarah sifat kesombongan. Qala rajulu, berkata seorang laki-laki, ana rajula yuhibbu ayyakunu saubuhu hasanatan wa na'luhu hasanatan. Qala Rasulullah, innallaha jamil yuhibbul jamal wa innal kabiru batarul haqqa wa ghamtun nas. Jadi kan Rasulullah ngomong begini, sesungguhnya orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, mereka tidak akan masuk surga. Lalu ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang menyukai memakai baju-baju yang bagus dan memakai sepatu-sepatu yang bagus? Rasulullah menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu suka, Allah itu bagus, maka dia menyukai hal-hal yang bagus-bagus. Maka dari itu, orang yang memakai pakaian yang bagus-bagus itu bukan bagian dari kesombongan, kata Rasulullah. Yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah batarul haqqa wa ghamtun nas. Orang yang menolak kebenaran dan orang yang suka merendahkan manusia, itulah yang disebut dengan kesombongan.
Jadi kita yang, kalau ada kita menolak kebenaran ajaran Islam, itu adalah orang yang sombong, ya. Para jamaah sekalian, ada peringatan keras dari Allah, ya. Saya mau menyampaikan sekali lagi, ada peringatan keras dari Allah dalam surat An-Nisa. Apabila ada orang-orang yang menolak kebenaran ajaran Islam, jangan kita duduk bersama mereka, jangan kita ada di lingkungan itu, apalagi ikut mengiyakan, apalagi ikut senyum-senyum. Kalau kita ikut mengiyakan, ikut senyum-senyum, kita disamakan dengan mereka. Waqad nazala alaika fil kitab an idza sami'tum ayatullahu yukhfaru biha wa yastaza'u biha fala taqudu ma'ahum innakum idza misluhum. Kata Allah begitu dalam surah An-Nisa. Apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah sedang didustakan, tidak dipercaya, jangan kalian duduk bersama mereka. Karena kalau kalian bersama mereka, ikut-ikut iya, ikut-ikut manggut-manggut, apalagi ikut senyum-senyum, innakum idza misluhum, kalian tuh sama dengan mereka. Itu ya. Allah mendefinisikan orang Islam yang ikut mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itu orang munafik. Innallaha jami'ul munafikina wal kafirina finnar jahannam. Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Jadi kalau bapak-bapak itu kumpul-kumpul, ada orang, saya tidak percaya dengan akhirat, saya tidak percaya dengan barzah, saya tidak percaya dengan yaumul, tidak percaya dengan azab kubur. Nah, bapak bilang iya, manggut-manggut, bapak sama dengan mereka itu, ya. Maka dari itu hati-hati berkumpul-kumpul dengan orang yang tidak mengerti ilmu agama, ngomongnya sembarangan. Itulah mengapa ilmu itu harus disampaikan dengan benar. Saya selalu menyampaikan, ilmu itu harus disampaikan dengan benar, dengan cara yang benar, dengan orang yang benar, supaya pemahamannya jadi benar, gitu ya. Satu lagi Pak Tangguh, ada hadis yang menarik yang pernah saya bacakan, hadis yang mengenai ilmu pengetahuan. Rasulullah mengatakan, kala Rasulullah, singkat saja, inna min sajari sajarata la yaskutu waraqaha wahiyya masalul muslim. Kata Rasulullah begini, dari sekian banyak pohon di alam ini, ada pohon yang tidak rontok daunnya, la yaskutu waraqaha, pohon yang tidak gugur daunnya, wahiyya masalul muslim, seperti itulah orang Islam seharusnya menjaga akidah dan keimanannya, tidak mudah goyah ke sana kemari, ya. Saya ingatin ya bapak-bapak, bentar lagi bentar lagi kita memasuki tahun politik, punya pilihan apa saja silahkan, memilih partai politik apa saja silahkan, tapi kalau yang nyerempet masalah akidah jangan didekati, yang nyerempet masalah syariah jangan didekati, ya. Karena Rasulullah menyampaikan umat Islam itu seperti pohon kurma, dia tidak rontok daunnya. Seperti itulah perumpamaan umat Islam yang benar. Jangan akidahnya itu gampang hancur, syariatnya itu gampang hancur gara-gara urusan politik, apalagi gara-gara urusan jabatan dan kekuasaan. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian, apa yang saya sampaikan dalam kitab Ilmi Sahih Bukhari jilid pertama. Mudah-mudahan menambah pengetahuan dan wawasan kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kebetulan sudah ditutup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf.